bahwa putusan perkara perdata nomor 211 garing PDTG garing 2025 PN Surakarta hari Selasa hari ini tanggal 14 April 2026 sudah diputus oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verdict verklaard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru saja sahabat ya, 1 jam yang lalu Pengadilan Negeri Solo merilis bahwa gugatan para pemburu ijazah palsu ini ditolak. Artinya dengan posisi ini bisa dipastikan bahwa memang Profesor CS tidak ada ruang untuk bisa selamat sahabat. Ini gugatan CLS ya yang saya maksudkan. Jadi sekalipun misalnya hari ini juga ada sekelompok purnawirawan yang membuat laporan dan itu juga sifatnya CLS, saya yakin akan ditolak juga pada akhirnya karena mengaca di beberapa tempat semua ditolak sahabat ya. Ini membuktikan bahwa memang seluruh upaya sekali lagi dari para pemburu ijazah ini sia-sia saja. Jadi terkesan bahwa dia dipermainkan hidupnya. Bayangkan stresnya itu, padahal selama ini dia selalu berteriak-teriak seolah-olah bahwa gugatan CLS di Solo itu adalah merupakan jalan terang yang akan mengungkap ijazah Pak Jokowi. Disitulah kebodohannya mereka. Padahal di sana yang digugat itu adalah lembaga, institusi, bukan ijazah Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, para wartawan semuanya ya, bahwa putusan perkara perdata nomor 211 garing PDTG garing 2025 PN Surakarta hari Selasa hari ini tanggal 14 April 2026 sudah diputus oleh Majelis Hakim ya. Dan amar putusannya tadi sudah kami share di grup wartawan, sudah dicatat semua kan ya, sudah dicatat semua ya. Terus kemudian sudah dicatat semuanya ya, sudah jelas ya dalam eksepsi dalam pokok perkara ya, sudah tidak saya sebutkan kembali ya. Baik. Kemudian kebutuhan video baik sebentar ya, biar tidak keliru. Saya ini yang di grup tadi saya share perkara nomor tadi sudah saya sebutkan, perkara perdata nomor 211 garing PDT.B garing 2025 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya, dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verdict verklaard. Kemudian 2, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000. Putusannya hari ini diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 yang sudah diupload, sudah diunggah di Equot juga di SPP ya. Para pihak sudah bisa membacanya di Equot dan nanti akan disampaikan di direktori putusan. Nanti kalau sudah diupload, sudah masuk ke direktori putusan, teman-teman
para wartawan semua bisa membacanya, pertimbangan hukumnya bagaimana kok sehingga putusan seperti itu. Itu rasanya cukup ya. Kalau itu berarti pengadilan tidak berwenang. Kalau eksepsinya diterima, ya, eksepsinya diterima itu ini kaitannya dengan pokok perkaranya belum diperiksa, ya, belum masuk ke pokok perkara, jadi baru eksepsinya para tergugat. Tadi saya sebutkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat dikabulkan. Ya. Begitu ya, cukup kayaknya. Nanti kalau ke pertimbangan hukum yang semuanya saya sendiri belum membacanya. Jadi poin-poinnya, pokok-pokoknya seperti apa namanya, minta untuk salinannya sudah kita terima. Jadi intinya putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Di situ intinya kan dalam apa namanya keterangannya itu di situ banyak hal yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya dalam gugatan ini kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tolong dicatat, dengan putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa putusan ini tidak menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ini kok dinyatakan NO, kenapa? Karena majelis hakim mempertimbangkan banyak parameter kaitannya dengan gugatan CLS. Jadi majelis hakim berpedoman pada SK KMA nomor 36, KMA _SK nomor 2 2013. Nah ini pendapat majelis hakim itu CLS ini hanya digunakan untuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau yang kepentingan negara, kira-kira begitu. Tetapi ya itu pasti kami bantah, mungkin nanti akan kami sampaikan dalam gugatan kami yang lain atau dalam banding kami yang jadi memang nasib Roy Panji CS ini tidak ini akan bisa tertolong lagi. Kalau misalnya mereka berharap gugatan-gugatan yang dilakukan di beberapa tempat itu akan membuat kasusnya tertahan. Ini semakin memberikan kekuatan bahwa benar Pak Jokowi itu adalah alumni UGM, karena termasuk juga UGM yang digugat oleh si Kucu ini, termasuk Polda Yogyakarta. Ternyata eksepsi mereka diterima, artinya apa? Kasus ini NO. NO itu artinya ditolak karena tidak cukup bukti atas tuduhannya. Itu bahayanya ya, begitu gampangnya orang menuduh dengan seenak bodulnya masuk ke persidangan, buang-buang waktu saja. Tapi lagi-lagi seluruh upaya ini dia lakukan untuk menghambat kasus Roy Panji supaya tidak berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi pada akhirnya juga kan kita lihat hasilnya, semua gugur satu persatu. Ada juga dulu namanya sebuah Hampala yang di DKI Jakarta itu yang juga mau menggugat Mas Gibran, Mas Wapres, ditolak juga itu gugatannya, kasihan. Karena semua berdasarkan omong kosong, semua berdasarkan omon-omon, tidak jelas datanya, wajarlah ditolak. Dan memang harus seperti itu. Makanya saya bilang kita tinggal menunggu bagaimana Polda Metro Jaya ini agar serius cepat mendorong kasus ini P21 di kejaksaan. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.